Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Dalam episode Kembang Cinta Bumi Sunda. Diangkat dari novel fiksi karya Aan Merdeka Permana dengan tidak bermaksud untuk menoreh luka lama dan menumbuhkan kembali benih-benih kebencian, melainkan untuk mempererat kembali simpul-simpul persatuan dan kesatuan yang senantiasa harus kita jaga dan kita pelihara di seantero Nusantara. Sebuah perjalanan kisah yang syarat dengan intrik, kontroversi, diwarnai dengan romantisnya cerita cinta, terbakarnya api cemburu, pertempuran, hingga banjir darah. Pemirsa, selamat menyimak dan selamat mendengarkan sebuah kisah tembang cinta Bumi Sunda, versi lain dari cerita penuh kontroversi. Inilah Perang Bubat. Putri Diah Pitaloka sepertinya hanya merasa bahwa permasalahan di purinya hanya sebatas urusan menenun kain. Kenyataannya tak sesederhana itu. 2 hari sejak melakukan obrolan dengan Nyi Giyanti, kekaputrian tergopoh-gopoh seorang dayang muda, dia datang seraya menyerahkan sebuah kotak surat. "Siapa yang kirim kotak surat?" tanya Nyi Giyanti, sementara Putri Diah Pitaloka hanya memperhatikan dari beranda. Penggawa yang bilang katanya surat dikirim oleh Gusti Rakyat Rangga untuk Gusti Putri, jawab Dayang seraya menyodorkan kotak surat terbuat dari kayu berukir indah. Nyi Giyanti menatap sebentar, kemudian menerima benda itu untuk kemudian langsung diserahkan kepada yang berhak. Dengan penuh keheranan, Putri Diah Pitaloka menerima kotak surat. "Silahkan Gusti Putri membukanya di ruang dalam," kata Nyi Giyanti. Putri Diah membawa kotak itu ke ruangan dalam. Lama tak keluar sampai merisaukan Nyi Giyanti. Maka dayang senior ini tak sabar untuk melongo ke dalam. Di dalam ruangan, sang putri nampak tengah duduk bersimpuh, sementara kotak surat sudah terbuka dan susunan daun lontar pun sudah berceceran di hamparan Alketip.
hanya menandakan bahwa isi surat daun lontar sudah diperiksa. Nyi Giyanti tak berani mengganggunya sebab Putri Dyah Pitaloka nampak tengah termenung. Dia sudah membalikkan badan, hendak keluar ruangan, ketika tiba-tiba Putri Dyah Pitaloka menyuruhnya masuk. Apakah ada sesuatu yang merisaukanmu, Gusti Putri? Tanya Nyi Giyanti. Putri Dyah Pitaloka tidak menjawabnya secara langsung. Benar ucapanmu 2 hari lalu, bahwa kepadaku banyak pria yang menaruh harapan. Gumam Putri Dyah Pitaloka. Apakah surat ini mewakilinya, Gusti? Dan Putri Dyah Pitaloka mengangguk pelan. Aku tadinya menganggap bahwa Kakang Rakyan Rangga seorang kakak. Nyatanya kasih sayangnya selama ini hanya kasih sayang seorang pria kepada perempuan. Gumam sang putri. Nyi Giyanti hanya mendengarkan. Beberapa hari lalu, Kakang Rangga datang padaku. Dia mengajakku kembali ke masa kecil. Kukira hanya guyonan biasa, ternyata. Gumam lagi Putri Dyah. Nyi Giyanti menyimak sambil tersenyum. Kalau engkau mau diajak kembali ke masa kecil, artinya Gusti Rangga hanya inginkan engkau jadi milik dia seorang. Begitulah, Gusti Putri. Dan Nyi Giyanti terkekeh pelan. Mungkin Dayang senior ini pun kembali ke masa silam. Dia amat tahu, dulu tatkala Putri Dyah Pitaloka masih jadi gadis ingusan, maka Rakyan Rangga pernah mengasuhnya, atau lebih tepatnya banyak menempatkan diri sebagai teman sepermainan. Orang tua Rakyan Rangga lama mengabdi pada keluarga raja. Maka pemuda belia bernama Rakyan Rangga pun selalu dekat dengan lingkungan keraton. Pemuda ini acap kali menolong membuatkan permainan buat gadis kecil Dyah Pitaloka. Menghiburnya dikala gadis kecil Dyah Pitaloka bersedih dan menolongnya dikala gadis kecil Dyah Pitaloka membutuhkan beberapa hal keperluan kecil. Yang mungkin Nyi Giyanti sama tak bisa menduga. Ternyata kasih sayang Rakyan Rangga berubah menjadi cinta seorang pria. Sekarang Gusti Rakyan sudah berusia hampir 30. Namun beliau belum juga memiliki calon istri. Tidakkah sebenarnya dia mengharapkanmu, Gusti Putri? Tanya Nyimas Giyanti kemudian. Mendengar perkiraan seperti itu, Putri Dyah Pitaloka hanya termenung. Jangan terlalu berpikiran benar. Ya, jangan terlalu dipikirkan benar. Mengapa Gusti Rangga tak berpikir akan melawan Benteng Tinggi? Kata Nyi Giyanti lagi. Memang aku tak memikirkannya benar. Lagi pula surat ini hanya berisikan ajakan tentang kembali ke masa silam. Tidak secuil pun bicara tentang cinta kasih. Gumam Putri Dyah Pitaloka seperti memedohi diri. Dan Nyi Giyanti kembali terkekeh kecil. Mungkin ucapan majikannya benar, terdengar lucu sebab seolah-olah berpura tidak mengerti akan makna surat. Kalau setiap yang datang padaku mesti aku pikirkan, maka aku bisa gila memikirkannya. Gumam Putri Dyah Pitaloka tersenyum. Makanya Gusti Putri tidak perlu terlalu memikirkannya, siapapun juga. Sebab pusat perhatian Gusti kini harus tertuju kepada Biwaltika. Di sana tengah ada pria yang menunggu, kata Nyi Giyanti. Putri Dyah Pitaloka melirik dan mengangguk pelan. Namun ternyata untuk menepis masalah tidak segampang itu dilakukan. Buktinya walaupun Putri Dyah Pitaloka berusaha menuruti keinginan dayangnya agar tak terlalu memikirkan, toh masalah itu tetap datang mendesak. Hari ketiga kotak surat datang lagi, pengirimnya orang itu juga. Sekarang isi surat lebih mendesak dan memaksa, mengajak Putri Dyah melarikan diri dan menghindari perkawinan dengan Raja Majapahit.
Kakang Rangga terlalu nekat, gumam Putri Diah Pitaloka di hadapan dayang-dayang kepercayaannya. Kakang Rangga terlalu menyederhanakan. Masalah disangkanya perkawinan ini hanyalah urusan pribadi dan tidak melibatkan kepentingan dua negara besar, kata Putri Diah Pitaloka. Itu adalah ajakan berbuat jahat, Nimas. Bila kita melaporkannya, maka Gusti Rangga akan terkena hukuman berat, kata Nyi Giyanti. Namun Putri Diah Pitaloka menolak berbuat keras secepat itu. Jangan ganggu perasaan ayahanda yang hatinya lagi berbunga-bunga. Lagian, keluarga Kakang Rakyan sudah lama dipercaya dan dihargai di lingkungan istana. Kalau mereka tahu Kakang Rangga punya perasaan picik seperti itu, habislah sudah kebahagiaan semua orang, kata Putri Diah Pitaloka menggelengkan kepala. Jadi, sebaiknya bagaimana untuk menghindari perilaku Gusti Rangga itu? Tanya Nyi Giyanti berkhawatir sebab pria itu nyatanya berani berbuat nekat. Putri Diah Pitaloka diam sejenak. Kemudian dia mengatakan kalau sebaiknya Rakyan Rangga diundang saja ke Kaputren. Diundang ke sini? Apakah tidak berarti mengundang harimau ke sarang menjangan, Gusti Putri? Acik terlalu berlebihan. Jangan membiasakan diri berburuk sangka, kata Putri Diah Pitaloka tersenyum. Dan benar saja, esok harinya Putri Diah Pitaloka mengirimkan utusan untuk mengundang Rakyan Rangga hadir ke Kaputren. Yang diundang di samping hatinya berbunga-bunga juga terselip harap-harap cemas. Apakah si Nimas setuju dengan ajakanku? Ataukah? Pikirnya setelah utusan pergi dari halaman puri. Menunggu waktu yang ditentukan tentulah merupakan sebuah pekerjaan yang menyiksa. Betapa tidak, berita itu disampaikan pagi hari sementara dirinya harus datang sore hari menjelang matahari tenggelam. Putri Diah Pitaloka tidak merasa sungkan mengundang Rakyan Rangga datang menjelang malam. Sebab semua orang sudah tahu kalau Rakyan Rangga sudah dianggap sebagai seorang kakak oleh Putri Diah. Untuk kepentingan Rakyan Rangga kali ini adalah sebuah peluang. Betapa dia bisa bertemu dengan sang buah hati di saat menjelang malam. Terbayang olehnya, mungkin Putri Diah Pitaloka akan terlihat anggun tatkala wajahnya yang putih halus tersorot oleh cahaya remang-remang api biji jarak. Dan waktu yang ditentukan pun tibalah sudah. Malam itu Rakyan Rangga sengaja berpakaian amat rapi, baju kurung warna putihnya dia bungkus dengan rompi hitam dari jenis beludru. Sementara celana gomyornya yang terbuat dari kain satin warna ungu masih dilapisi pula oleh kain batik jenis taruk ata. Sebuah corak batik khas kerajaan Sunda. Dia pun menggunakan terompah kulit yang masih baru, sehingga tatkala digunakan di jalan berbalai, masih terasa kaku dan agak sakit di sela-sela jari-jari. Namun hatinya berbunga-bunga dan mulutnya bersenandung lirih tatkala di langit sebelah timur bulan merah mulai menampakkan wajahnya. Oh, engkaukah wajah pujaanku? Mau aku mati 1000 kali asalkan bisa menjamah sang rembulan. Desisnya bersenandung. Namun senandung itu belum bisa diselesaikan sebab dari kelokan lain muncul 3 orang pria beriringan. Siapakah mereka? Pikir Rakyan Rangga sedikit curiga sebab bentuk tubuh ketiga orang beriringan itu serasa hafal. Dan ketika mereka bertemu di jalan bersilang, baru Rakyan Rangga tahu bahwa orang itu tak lain adalah temannya sendiri, yaitu Ki Mantri Supit Kelingking dan Ki Mantri Seberang Keling dan Tumenggung Larang Agil. Ketiga orang itu pun heran dan terkejut manakala di silang jalan mereka bertemu Rakyan Rangga.
Hai, mau kemana engkau malam-malam begini, Rangga? Tanya Tumenggung Larang Ageng. Aku lagi menghirup udara sejuk. Apalagi malam ini purnama lagi benderang. Jawab Rakyat Rangga dengan hati tak enak. Kalian sendiri mau kemana berombongan seperti ini? Kalau mau tugur atau meronda rasanya belum saatnya, kata Rakyat Rangga menatap tajam. Sebelum menjawab, ketiga orang ini saling pandang seolah ingin membuat kesepakatan mau jawab seperti apa. Ya, kami sama menghirup udara segar dan melihat keindahan rembulan. Mari kita pergi keling, ajak Tumenggung Larang Ageng seperti ingin tergesa-gesa. Melihat Tumenggung Larang Ageng sudah di jalan duluan, maka Ki Mantri Seberang Keling dan Ki Mantri Supit Kelingking pun segera mengikuti dari arah belakang, sambil agak tergesa-gesa pula. Rakyat Rangga masih berdiri melongo melihat tindak tanduk tiga orang yang terlihat ganjil. Namun manakala mereka berbelok ke jalan berbalai yang menuju ke arah Kaputren, dengan rasa curiga yang sangat, Rakyat Rangga menyusulnya sambil setengah berlari kecil. Hai, mau kemana kalian sesungguhnya? Teriak Rakyat Rangga tergopoh-gopoh. Ketiga orang itu mendadak berhenti untuk menunggu kedatangan Rakyat Rangga. Ada apa ribut-ribut? Tanya Tumenggung Larang Ageng berkata agak ketus. Aku mau tanya sekali lagi, mau kemana kalian ini sesungguhnya? Ditanya seperti ini lagi-lagi ketiga orang ini saling pandang. Hanya saja mungkin kali ini mereka akan sepakat untuk tidak berbohong. Kami bertiga akan bertandang ke Kaputren, jawab Ki Mantri Supit Kelingking. Hah? Maksudnya akan menghadap ke Nyi Mas Pitaloka? Ya, kepada siapa lagi kalau ke Kaputren? Hanya dengan Pradayanga saja aku sudah bosan berhubungan, jawab Tumenggung Larang Ageng sedikit sombong. Rakyat Rangga menatapnya dengan wajah kusam. Dia tahu lelaki ini menaruh hati kepada Putri Dyah Pitaloka, bahkan sampai mabuk tuak hanya lantaran tak bisa menahan rindu dendam. Lalu kedua orang lainnya, yaitu Ki Mantri Supit Kelingking dan Ki Mantri Seberang Keling, juga setali tiga uang tergila-gila pada sang rembulan. Tapi mengapa mereka amat dungu? Datang secara berombongan begini. Demikian pikir Rakyat Rangga. Engkau sendiri sebetulnya mau apa? Tanya Tumenggung Larang Ageng menyelidik. Aku juga mau menghadap Nyi Mas Putri, jawab Rakyat Rangga. Malam-malam begini? Itu yang diinginkan si Nyi Mas. Aku diundang datang di saat purnama, jawab Rakyat Rangga sedikit membusungkan dada. Disangkanya hanya engkau sendiri yang diundang di saat purnama, dengus Tumenggung Larang Ageng. Rakyat Rangga menatap kurang percaya, dan ini dirasakan oleh Tumenggung Larang Ageng. Kau jawablah, hai Supit Kelingking, kata Tumenggung Larang Ageng menoleh kepada rekannya yang dilirik mengangguk sambil mengatakan memang benar telah menerima undangan. Kami diharap hadir di sana purnama ini saat purnama tiba, begitu, kata Ki Mantri Supit Kelingking bersungguh-sungguh. Rakyat Rangga termangu mendengarnya. Hanya saja hatinya tetap berharap semoga undangan baginya lebih bersifat khusus dan amat berbeda dengan undangan terhadap yang lainnya. Karena merasa satu tujuan, maka semuanya akhirnya bersepakat pergi ke Puri Dyah Pitaloka secara beriringan saja. Di sepanjang jalan, kecuali suara langkah kaki, maka tidak terdengar orang berceloteh. Rupanya keempat orang ini hanya berbicara dalam hatinya masing-masing saja. Tentu saja kicauan yang tak menyenangkan hati mereka. Sampai tiba di Lawang Gintung, tidak seorang pun dari mereka yang berbasa-basi membuka obrolan. Dan setelah penggawa mempersilahkan mereka masuk, suasana hati semakin tidak enak. Sebab di ruangan balai-balai, tamu lain sudah pula duduk menunggu. Mereka terdiri dari beberapa orang ksatria dengan usia muda-muda. Apakah mereka juga datang lantaran
rasa cintanya terhadap Nyimas Diah Pitaloka. Pikir Rakyat Rangga semakin gundah dan tak tentram hatinya. Rupanya para tamu yang sudah hadir duluan pun semua merasa tak enak atas kedatangan tamu lainnya. Sepertinya kalian datang ke sini mau menghadiri rapat ya? Kata seorang kesatria berhidung mancung berkulit putih, namun bibirnya penuh ejekan. Sambutannya tak bersikap manis. Kami datang ke sini atas undangan Putri Mahkota, kata Ki Mantri Supit Kelingking yang berperangai lebih sabar ketimbang yang lainnya. Oh begitukah? Kata kesatria berhidung mancung, masih dengan bibir mengejek. Percakapan yang tak nyaman ini tak berlangsung lama sebab beberapa penggawa menyebutkan kalau Putri Diah Pitaloka sebentar lagi akan hadir menemui mereka. Kami persilakan para tamu yang baru datang untuk bebas memilih tempat masing-masing, kata seorang penggawa. Maka keempat orang ini segera memilih tempat duduk yang sudah disediakan, berupa hamparan alketip tebal, sehingga bila diduduki akan terasa empuk dan hangat. Kopi jahe sudah dihidangkan, dilengkapi dengan beberapa penganan seperti pisang rebus, ubi rebus, dan sebagainya. Namun Putri Diah Pitaloka belum juga hadir, menyebabkan semua yang hadir pun punya peluang banyak untuk bertanya-tanya dalam hatinya masing-masing. Aneh sekali, apa maksudnya si Nyimas mengumpulkan banyak pria seperti ini? Apakah semua yang hadir ini akan dipilihnya melalui semacam sayembara atau apa? Pikir Rakyat Rangga tetap memelihara kegundahan. Sementara Ki Mantri seberang keling hanya menatapi Purnama sebab balai-balai ini terbuka tak berdinding. Bulan begitu indah. Sang sekali di sini banyak cecunguk berseliweran. Beberapa kali di antara mereka saling pandang. Mungkin hatinya tengah saling memaki dan sama-sama saling merasa jengkel. Lantaran dalam waktu bersamaan semua datang. Pihak tuan rumah yang lama ditunggu akhirnya datang juga. Hanya saja rasa kecewa hadirin tak pernah sirna. Penyebabnya, Putri Diah Pitaloka yang berpakaian sederhana namun nampak anggun, selain diiringkan oleh 8 orang dayang juga ikut di belakangnya seorang pria setengah baya, dan yang semua orang tahu dialah Mantri Patih Wirayuda, tokoh senior kedua setelah Mangkubumi Bunisora. Melihat tamu yang berjumlah 8 orang sudah berkumpul, sang putri menyapa hormat dengan sapuan kerling mata disertai senyum menawan. Sang rupawan berdiri membelakangi Purnama yang lagi bersinar terang, menyebabkan semua mata menatap dengan terpana. Lalu mereka pun merasa bingung untuk membandingkan mana yang lebih indah. Apakah cahaya bulan purnama ataukah senyum menawan dari sunggingan mulut merekah dari sang pujaan hati semua? Maafkan saya agak telat menyambut para ksatria semua. Masalahnya saya harus menjemput Uwa Mantri dulu, kata Putri Diah Pitaloka kembali menyapu dengan senyumnya. Semua kesatria tak menjawab barang secuil pun, sebab perhatian mereka lebih tertuju kepada gerak bibir mungil yang merekah merah ketimbang mendengar apa yang diucapkan sang pujaan. Bahkan ketika Putri Diah menyuruh semua orang duduk, para pria korban asmara ini masih juga berdiri termangu. Baru setelah Mantri Patih Wirayuda berdehem, semuanya baru tersadar dan langsung duduk kembali di tempat masing-masing. Setelah berbasa-basi sebentar, lalu acara yang sebetulnya tak resmi ini segera dibuka. Yang menjadi juru bicaranya adalah Mantri Patih Wirayuda.
Kami sangat berterima kasih dan menghormati kalian yang menyempatkan datang atas undangan Nyimas Putri Diah. Prakarsa undangan memang datang dari Nyimas. Namun sebetulnya aku pun amat berkepentingan untuk mengundang kalian ke sini. Maksud kalian kami undang, tak lain hanya ingin lebih memantapkan rencana keberangkatan kita ke Wiwaltika, kata Mantri Patih Wirayuda. Para undangan hanya terdiam, mungkin mereka merasakan bahwa isi undangan tak sesuai dengan harapan indah mereka. Semuanya terlalu percaya bahwa ini adalah undangan penuh cinta. Semuanya terlalu percaya. Kenyataan yang ada hanya membicarakan persiapan jelang keberangkatan calon mempelai perempuan. Kalian diundang secara khusus, sebab Nyimas Putri mengabarkan bahwa kalian termasuk orang-orang yang amat serius dalam memperhatikan kelangsungan perjalanan hidup Nyimas Putri. Sebagai rasa hormat Nyimas Putri kepada kalian, maka dengan ini aku menghimbau agar kelak kalian menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan Nyimas Putri beserta Sang Prabu secara khusus dan sepenuh hati. Jagalah kehormatan Raja dan Putri Mahkota secara baik dan penuh tanggung jawab. Sebab dengan bertekad mempertahankan kehormatan Raja dan keluarganya, berarti kalian pun telah mempertahankan kehormatan negara dan harga diri kalian juga, kata Mantri Patih Wirayuda secara panjang lebar. Hadirin menyimak dengan tanpa bersuara dan membantahnya. Rasa hormat kalian kepada Nyimas Putri, mari kita abadikan untuk kepentingan dan keutuhan negeri. Bahwa di antara kita ada sedikit silang pendapat ketika memilih cara terbaik dalam menjaga kehormatan, janganlah dibesar-besarkan. Kehormatan kita ada dalam jiwa yang bersatu. Camkan ini, kata Mantri Patih Wirayuda. Matanya menyapu ke penjuru arah sehingga semua hadirin menundukkan kepala. Selesai Mantri Patih Wirayuda, maka kini giliran Putri Diah Pitaloka yang berbicara. Suaranya lembut, mengalun dan menghanyutkan lamunan pendengarnya. Isi pembicaraannya tidak berbelit namun mudah dimengerti dan menohok hati para kesatria yang hadir di sana. Saya paham, semua orang punya cita-cita dan keinginan. Namun tentu saja tak semua bisa terlaksana, dan bukan kewajiban kita untuk memaksakan kehendak atas itu. Jangan anggap perjalanan kita kelak ke Wiwaltika merupakan sebuah pengorbanan. Tapi sebaliknya, harus kita pertahankan sebagai tekad dalam menjaga kehormatan raja dan juga kehormatan negara. Saya pun memutuskan berangkat ke negeri jauh dalam upaya menjaga kehormatan. Kata Putri Diah Pitaloka dan matanya sedikit berkaca-kaca. Ada keinginan dari mereka untuk balik menatap sang putri, namun pandangan redup berkaca-kaca dari sang rupawan tidak bisa mereka tantang begitu saja. Semua merasa tak sanggup untuk meladeninya. Iringkan perjalanan saya ke Wiwaltika dengan perasaan tegar. Saya pun akan tegar menjalaninya. Sebab ternyata saya pergi dengan dorongan cinta kasih dari semua orang, kata Putri Diah Pitaloka. Sesudah itu sang putri menghampiri Mantri Patih Wirayuda lalu menunduk, mencium tangan pejabat usia setengah baya ini. Sesudah itu, lalu giliran Mantri Patih Wirayuda yang mengelus ubun-ubun sang putri. Mungkin hal ini tidak dilakukan oleh sang ayahanda, sebab ia mengerti kesemuanya, barangkali hanya Mantri Patih Wirayuda. 5 tahun silam,
Dari jauh pejabat ini telah melihat dan memaklumi isi hati sang gadis. 5 tahun berselang, ternyata isi hati putri mahkota tak berubah dan tak bergeming. Aku sungguh tahu kepada siapa si Nyimas membaktikan cinta kasihnya. Tutur hati Mantri Patih Wirayuda. Pemirsa, untuk mengetahui kisah selanjutnya, nantikan bagian yang akan datang di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bagikan di medsos Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.